Nama saya Bagus Putra Putra, absen 2, kelas 11 IPS 3. Saya akan memberitahu letak Kerajaan Pasai. Kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai Sumatera Utara, kurang lebih di sekitaran kota. Perkenalkan, nama saya Bagus Gede Bayu Susila dari kelas 11 IPS 3, absen 1. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Samudra Pasai. Sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut dengan istilah sultan. Kehidupan ekonomi kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi kerajaan Samudra Pasai utamanya adalah sebuah perdagangan yang dibantu dengan lokasi yang strategis di ujung Pulau Sumatera dan di tepi Selat Malaka. Selat Malaka pada saat itu adalah jalur perdagangan laut yang sangat penting yang menghubungkan India, Semenanjung Arab, dan Persia dengan Cina di timur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Sania Wanestina, nomor absen 34, kelas 11 IPS 3. Jadi saya membawakan materi tentang penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Ada dua faktor yang menyebabkan. Yang pertama, faktor internal itu dibagi menjadi dua, yaitu pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik Al-Tahir. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan. Lalu ada faktor eksternal, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penyerangan dari kerajaan Majapahit. Kedua, kalah saing dengan pelabuhan Malaka. Yang ketiga, penyerangan dari Portugis. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Utri Handayani dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 24. Di sini saya akan menyebutkan peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu koin emas atau juga yang disebut dengan dirham. Yang kedua yaitu cakradonya yang merupakan lonceng besi yang berbentuk stupa. Yang ketiga yaitu ditemukannya surat yang dituliskan oleh Sultan Zainal Abidin yang diberikan kepada Kapten Morgan sebelum dia meninggal. Yang keempat yaitu makam-makam Raja Samudra Pasai yang menjadi eksistensi Kerajaan Samudra Pasai. Yang kelima yaitu makam Perdana Menteri. Banyak ditemukannya makam Perdana Menteri di Kerajaan Samudra Pasai, salah satunya yaitu makam Perdana Menteri yang terkenal yaitu Tengku Wakop. Perkenalkan, nama saya Nikade Arsita Ducihani, nomor absen 18 dari 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Masa kebangkitan Kerajaan Samudra Pasai adalah di bawah masa pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zair, tepatnya pada tahun 1383 sampai tahun 1405. Di bawah tampuk kepemimpinan Sultanah Nahrasiyah, Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan. Pada masa pemerintahannya, pernah didatangi seorang laksamana laut Cheng Ho. Armada Cheng Ho berkunjung berkali-kali ke Kerajaan Samudra Pasai, antaranya tahun 1405, 1408, dan 1412. Menurut catatan dari negeri Cina dalam bentuk kronik Cina, Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zair dikenal dalam catatan tersebut dengan nama Cina Tainuliapitingki. Namun, masa pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zair harus berakhir ditandai dengan tewasnya beliau di tangan Raja Nakur dalam sebuah pertempuran. Sekian video penjelasan saya tentang masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Putusena Dinugraha, nomor absen 3, kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama raja yang berkuasa di Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Raja Sultan Malik Al-Saleh, memerintah dari 1290 sampai 1297. Yang memiliki nama asli Marah Silu. Yang kedua adalah Sultan Malik At-Tahir I,
memerintah dari 1297 sampai 1326 yang memiliki nama asli Sultan Muhammad. Yang ketiga Sultan Malik At-Tahir II dan memerintah dari 1326 sampai 1348 yang memiliki nama asli Sultan Ahmad. Yang keempat Sultan Malik At-Tahir III yang memerintah dari 1349 sampai 1496 yang memiliki nama asli Sultan Zainal Abidin.